Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan baik-baik saja. Jangan lupa sebelumnya, biar tidak ketinggalan dengan video-video di channel ini ya, jangan lupa di subscribe channel ini. Dan sebelum kita mulai pelajaran, kita biasakan berdoa dulu. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar salah satu sifat terpuji. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kasih sayang. Allah yaitu memiliki rahmat, atau bisa kita sebut dengan kasih sayang, yang jumlahnya 100 rahmat. Dari 100 itu yang diberikan oleh Allah kepada makhluk yang ada di dunia itu hanya satu saja, untuk semua makhluknya yang ada di dunia, baik dari manusia dan makhluk yang lain, manusia yang beriman maupun yang tidak beriman, yang kafir pun itu dapat rahmatnya Allah yang satu ini. Bisa kita lihat dari satu saja ini kita bisa melihatnya, semua bisa tercukupi, semua bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Ada yang kekayaannya bahkan tidak bisa kita hitung. Bahkan orang yang bukan muslim itu banyak yang lebih kaya dari orang yang muslim. Itu badal dari satu rahmat saja. Sedang 99 rahmat sisanya itu besok akan diberikan Allah di akhirat. Dan ini khusus untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi bisa kita bayangkan ya, perbandingannya bagaimana satu rahmat saja bisa mencukupi semua makhluk di dunia. Terus 99 rahmat itu bagaimana? Tidak bisa kita bayangkan ya. Begitu Allah, ya begitulah sifat kasih sayangnya Allah kepada makhluknya. Nabi Muhammad pun begitu ya. Nabi Muhammad adalah teladan bagi kita dalam semua hal, dalam semua perilaku, termasuk juga sifat kasih sayang ini. Nabi Muhammad itu menyayangi semua umatnya, bahkan ya yang tidak beriman kepada beliau pun ya, yang tidak Islam pun beliau sayangi, musuhnya pun beliau sayangi, apalagi umatnya ya. Nabi Muhammad berdakwah itu untuk umatnya agar umatnya tidak tersesat dalam hal kejelekan ya. Banyak kisah Nabi Muhammad yang menceritakan sifat kasih sayang beliau ya. Sebelum beliau hijrah ke Madinah, beliau pernah hijrah ke Taif ya, mau berdakwah di negeri Taif. Bagaimana sambutan penduduk Taif? Waktu itu beliau disambut dengan lemparan batu, bahkan lemparan kotoran. Tapi Nabi Muhammad sabar menghadapi umatnya ini karena beliau sayang pada umatnya. Waktu itu Jibril ya, malaikat Jibril itu menawarkan bantuan pada Nabi Muhammad. Beliau mau mengangkat gunung dan akan dijatuhkan kepada umat Taif yang melempari Nabi tadi. Tapi dengan tulus Nabi Muhammad menjawab, jangan wahai Jibril, mereka itu belum tahu ya. Jadi Nabi Muhammad tidak marah, tapi beliau
tambah mendoakan yang menyakiti tadi. Begitulah Nabi Muhammad, semua disayangi, umatnya yang beriman dan yang tidak beriman pun disayangi, yang tua yang muda semua disayangi. Itulah Nabi Muhammad. Banyak ceritanya. Ada juga cerita juga waktu itu ada seorang kakek Yahudi, ini berarti jelas belum beriman, yang tiap hari pekerjaannya itu selalu menghina Nabi. Tempatnya itu di pojok pasar ya. Jadi tiap hari kakek Yahudi ini pekerjaannya hanya mencaci dan menghina Nabi. Dan karena kakek ini buta ya, jadi beliau tidak tahu ya. Kakek ini tidak tahu siapa yang ada di sekeliling dia. Jadi ketika ada orang lewat, selalu dia mencaci Nabi. Tapi Nabi Muhammad dengan sifat kasih sayangnya, tiap hari Nabi Muhammad ini menyuapi kakek Yahudi ini. Tiap hari, tidak pernah terlewatkan semasa hidupnya, tiap hari beliau menyuapi kakek buta ini. Dan ketika Nabi Muhammad sudah meninggal, ya kakek buta ini mencari-cari beliau. Beliau sudah hafal ya, dia sudah hafal kalau jam segini itu waktunya dia disuapi Nabi, tapi ketika hari itu tidak ada yang menyuapinya. Hingga singkat cerita, Abu Bakar ini sahabat Nabi yang paling dekat, ini Abu Bakar ini ingin meniru semua sifat Nabi. Dan untuk mengetahui ini ya, Abu Bakar ini bertanya pada putrinya yang juga istri dari Nabi, yaitu Aisyah. Ketika ditanya kepada Aisyah, Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, kira-kira apa sifat Nabi yang belum aku tiru wahai anakku Aisyah? Aisyah menjawab, engkau adalah sahabat terdekat beliau. Jadi semua yang Nabi lakukan sudah engkau kerjakan wahai ayahku. Terus ketika diingat-ingat lagi, Aisyah kemudian teringat dengan kebiasaan Nabi ini yang selalu memberikan suapan makanan kepada pengemis Yahudi buta di pasar. Kemudian Abu Bakar mencari pengemis ini dan pengen mempraktekkan tadi, meniru kebiasaan Nabi, menyuapi pengemis buta ini. Ketika sampai di pasar dan ketemu pengemis buta ini, Abu Bakar kaget. Pengemis buta selalu menghina, selalu mencaci Nabi. Bahkan ketika disuapi itu ya, pengemis ini berkata, kamu jangan percaya Muhammad, Muhammad itu pendusta dan lain-lain, menghina, mencaci Nabi. Mendengar ini Abu Bakar merasa jengkel. Kemudian dia ketika menyuapinya itu karena jengkel tadi ya, jadi ketika menyuapinya dia itu didorong, makannya itu didorong-dorong itu, pokoknya dipaksa ke mulutnya si kakek buta itu tadi. Kakek buta ini juga kaget, kamu siapa? Kamu ini bukan orang yang biasanya menyuapi aku. Abu Bakar menjawab, oh ini aku orang yang biasa menyuapi kamu. Tidak, kata kakek buta ini, bukan kamu. Orang yang biasa menyuapi aku itu orangnya lemah lembut, orangnya baik. Diceritakan semua kebaikan tadi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kemudian Abu Bakar, wahai kakek Yahudi, sesungguhnya yang menyuapi engkau tiap hari itu adalah Muhammad, dan saat ini beliau sudah meninggal. Mengetahui itu ya, kakek buta menangis sejadi-jadinya, sehingga hingga akhirnya mengetahui kemuliaan Nabi Muhammad ini, kemudian kakek buta ini beriman kepada Nabi dan memeluk Islam. Itu diantara beberapa contoh kisah
kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada semuanya. Beliau selalu sayang yang beriman maupun yang tidak beriman. Kemudian keutamaan sifat kasih sayang itu apa? Ada banyak keutamaannya ya anak-anak ya. Yang pertama, barang siapa yang menyayangi makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang ada di langit akan menyayanginya. Nabi Muhammad pernah bersabda, irhamu ahlal ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah penduduk bumi, maka kalian akan disayangi oleh siapa saja yang ada di langit. Yang kedua, barang siapa yang mau menyayangi orang lain, maka dia akan disayangi. Nabi Muhammad juga pernah bersabda, irhamu turhamu. Sayangilah, maka kamu akan disayangi. Yang ketiga, Allah itu mencintai segala bentuk kasih sayang, kelembutan. Dan yang keempat, besok ya penghuni surga itu mayoritas ya kebanyakan adalah orang-orang yang penuh kasih sayang, yang hatinya lembut. Dan yang terakhir, orang yang suka menyayangi itu akan selalu mendapat pertolongannya Allah. Nabi pernah bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Bahwa Allah itu akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi jika kita itu berbuat baik, pasti orang lain akan berbuat baik. Bahkan Allah juga akan selalu mendampingi, selalu menolong orang yang berbuat baik, orang yang mau menolong saudaranya. Kemudian sifat kasih sayang ini itu bisa kita praktekkan tiap hari. Kita punya keluarga, kita sayang keluarga kita. Kalau ada orang tua itu sayang kepada anaknya. Sayangnya bagaimana ya tadi? Dari kecil dirawat, semua kebutuhan dicukupi, semua yang diinginkan dicukupi. Itu bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya. Anak-anak juga bisa praktek seperti itu. Yang punya adik, yaitu sayang pada adiknya, dijaga adiknya, dibimbing adiknya, dan contoh-contoh yang lainnya. Itu anak-anak untuk hari ini ya. Semoga kita bisa meniru tadi teladan kita, yaitu Nabi Muhammad. Dan semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa anak-anak ya, persiapan kita akan segera menghadapi PTS. Anak-anak bisa belajar bab 1 sampai bab 4. Mulai dari iman kepada takdir Allah, kemudian sifat terpuji amanah, jual beli, dan